Hai, selamat datang di Nona Pastel Tarot. Apa kabar? Hari ini saya mau reading energi untuk Scorpio, single Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk 1-15 Oktober 2021. Ini readingnya cukup terlambat ya, sorry Scorpio. Oke, harap maklum. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada pencipta kita, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Scorpio, apa kabar? Terima kasih untuk Scorpio yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading, bisa vice versa. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate mungkin ada di Moon or Rising or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Oke, kita mulai. Darling angels, please clarify Scorpio single. Scorpio single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi sebelum 1 Oktober, please clarify. Thank you, my darling angels, thank you. Oke. Scorpio, karena ini general reading, so mungkin harus objektif, bisa dua kemungkinan, vice versa, atau tidak resonate sama sekali. Ini energi banyak orang, so harus berpikir objektif. Oke, kita mulai. Page of Wands, Ten of Pentacles, Eight of Swords. Kenapa kamu mutusin dia? Aries, Leo, Sagittarius di sini. What's going on, Scorpio? Kamu akhiri hubungan dengan dia. Dia terperangkap di sini. Family di sini. Oke, dia sudah yakin untuk menikah dengan kamu, punya family di sini. Tapi kamu akhiri hubungan. Ada apa, Scorpio? Apa yang terjadi? Oke. 12 Pentacles. Oke, the Hierophant. Oke, Eight of Pentacles. Kamu bingung, kamu punya dua pilihan. Ada keputusan kamu tinggalkan dia untuk memilih yang lain, Scorpio. Terutama kamu tinggalkan Aries, Leo, Sagittarius di sini. Juggling, bingung memilih, memutuskan di sini. Oke, Scorpio. Di sini Taurus, kamu bisa dealing dengan Taurus. Family, komitmen, menikah di sini. Bisa kamu dealing dengan seseorang yang sudah punya family, itu sebabnya kamu akhiri hubungan. Tapi bisa ini tentang dia yang percaya, berdoa agar kalian bisa bersama. Untuk bisa menikah, punya family di sini. Ya, Scorpio. And then Eight of Pentacles. Kamu ngerasa apapun yang kamu lakukan, kerja keras yang kamu lakukan, tidak akan berbuah manis. Bisa tentang kamu dealing dengan seseorang yang begitu bekerja keras, and then seperti tidak ada waktu untuk kamu, jadi kamu akhirnya mengakhiri hubungan kamu dengan dia. Itu keputusan kamu. Tapi di sini kamu memang mencari komitmen, pernikahan, family di sini. Dan kamu ngerasa kayak dia nggak bisa memberi kamu apa yang kamu mau tentang pernikahan dengan hubungan yang lebih balance di sini. Beberapa di sini mungkin dealing dengan seseorang yang sudah menikah. So
seperti posisi kamu adalah tripartite relation, dia punya dua prioritas, kamu dan family-nya, keluarganya, pasangan resminya di sini. Ya bisa situasi seperti itu. Jadi kamu ngerasa bahwa oke, apapun yang kamu lakukan tidak akan berhasil di sini. Yang kamu inginkan hubungan dengan legalitas yang jelas di sini. Kamu tidak pernah bermain-main dengan komitmen. So apapun yang dia lakukan, apapun yang kamu lakukan, kamu percaya bahwa kalian gak akan pernah bersama. Terlalu sulit untuk menaklukkan hubungan ini karena mungkin salah satu sudah menikah, sudah punya pasangan resmi. I think like kamu hanya ingin jadi satu-satunya di sini. Oke, kita lihat energi 1 sampai 15 Oktober 2021, Scorpio single. Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you. Thank you, Scorpio. Page of Swords, Six of Wands. Okay, the Judgment energy. Libra, Gemini, Aquarius, Taurus di sini. Beberapa dealing dengan Taurus. Like follow your soul di sini. Soul singing, jiwa yang bernyanyi dengan pikiran di sini yang jernih. Oke. Kadang memang ketika kita ngerasa bahwa apa yang kita harapkan gak pernah kita miliki, even di situ kita punya passion yang begitu kuat untuk bisa memiliki. Kadang kita perlu untuk mendengarkan atau menyenangkan jiwa kita. Karena jiwa kita tidak membutuhkan hal-hal yang tubuh kita inginkan. Jiwa kita hanya menginginkan cinta, kebahagiaan, kebaikan yang bisa dirasakan, diresapi dengan jiwa itu sendiri. So di sini kayak soul singing begitu kamu berpikir tentang kebahagiaan diri kamu. Even di sini kamu berpikir kalau kalian bersama itu sangat membahagiakan kamu. Dan saya ngelihat di sini dia berjuang untuk meyakinkan kamu bahwa oke, ini hubungan mungkin terlarang, ini hubungan mungkin sulit untuk, ini hubungan mungkin akan merugikan kamu. Sih kayak mungkin kamu dealing dengan seseorang yang sudah punya pasangan atau memang single parents. Mungkin ini hubungan yang akan membuat kamu harus memberi banyak kesabaran, harus membuat kamu memberi banyak waktu untuk bertahan di sini. Soul singing, so perlu untuk lebih mendengarkan jiwa kamu, menyenangkan jiwa kamu daripada passion kamu yang akhirnya itu sebenarnya mencederai jiwa kamu. Kemenangan hubungan di sini tidak memenangkan jiwa kamu, kebahagiaan kamu. Ini yang sedang kamu kritisi. Apakah keputusan kamu tepat untuk mengizinkan dia berjuang dalam hubungan kalian di situasi mungkin beberapa dealing dengan seseorang yang sudah punya pasangan resmi di sini. Ya, Scorpio. Apakah tepat keputusan kamu untuk mengizinkan dia masuk dalam hidup kamu, memberikan kesempatan kembali? At the same time, kamu masih mikir tentang kebahagiaan kamu, so itu kebutuhan jiwa kamu tentang bagaimana kamu dicintai, kamu berbahagia di sini. Even cinta itu tidak harus selalu datang dari pihak dia di sini yang dealing dengan kamu. Okay. The Death energy. Okay, Knight of Wands, fake promise, empty promise, Nine of Swords. Scorpio, di sini kamu mainkan energi kamu di mana perubahan sih. Kamu mulai merubah cara pandang kamu, lebih berorientasi pada transformation diri kamu, perubahan yang terjadi, dampak, sebab akibat yang akan terjadi di next time, next future.
kehidupan kamu. So kamu mulai merubah cara kamu menjalani kehidupan. Transformation di sini. Kamu banyak sekali berubah. Kamu lebih memikirkan diri kamu, and itu bagus untuk kamu. Itu tepat yang harus kamu jalani. Memang you should put yourself first di sini. Oke. Kamu harus prioritaskan diri kamu. Karena dia hanya memberikan kamu empty promise di sini. Harapan kosong, janji palsu. Dia masuk keluar dalam hubungan, dia berpetualang di sini. Tapi seperti terlihat di sini, dia ingin berjuang untuk memenangkan kamu. Even di sini dia punya pasangan resmi. And then beberapa dealing dengan Sagittarius di sini, seseorang yang tidak tahan dengan tekanan. Even di sini seperti tanggung jawab. Tanggung jawab akan memberikan tekanan pada diri kita. Kewajiban akan memberi tekanan pada diri kita, dan dia sangat sulit untuk menerima tekanan yang akan dia terima dari hubungan dia dengan kamu. Even di sini dia mau berjuang untuk tetap bersama dengan kamu, tapi dia kembali dengan harapan palsu, empty promise. And then di sini overthinking, karena dia menawarkan untuk kembali bersama. At the same time kamu memikirkan diri kamu. Kamu tidak mau lagi kecewa. Kamu tidak mau spending time dengan hal-hal yang tidak berguna. Kamu ingin memenangkan kebahagiaan kamu. Dan seperti di sini ada fear yang kuat dalam diri kamu ketika hubungan ini diperjuangkan. Apakah akan bertahan, akan berjalan dengan baik, sementara dia punya pasangan lain begitu. Apakah akan adil? Ketakutan, kecemasan, kepanikan berlebihan di sini dalam diri kamu membuat kamu sulit tidur. Terutama tentang tawaran yang begitu menggiurkan untuk bisa bersama, rujuk reconciliation di sini dengan dia. Tapi yes, ini bagus untuk kamu ketika kamu meletakkan diri kamu untuk menjadi prioritas kamu di sini. Nine of Swords juga, ketakutan kadang adalah ungkapan dari jiwa kita. Energi dari The Judgment, Nine of Swords seperti ungkapan dari ketakutan jiwa kamu bahwa ini kerentanan untuk kamu. Apakah kamu siap mengambil risiko untuk menjalani hubungan dengan seseorang yang sudah punya pasangan, dengan bisa seseorang yang sudah punya pasangan, bisa seseorang yang memberikan harapan palsu, dan endingnya kamu harus banyak berkorban. Harga yang kamu bayar akan sangat mahal. So ini seperti sinyal warning dari jiwa kamu tentang bagaimana berhati-hati untuk memutuskan seseorang masuk dalam kehidupan kamu. Oke, so karena kamu mencintai dia, passion kamu kuat untuk dia, sehingga tawaran ini cukup menggiurkan. But you should know, di sini dia datang kembali dengan Knight of Wands, seseorang yang datang dan pergi dengan mudah ketika ada pressure di sini. Komitmen akan memberi pressure. Traditional relation akan juga memberi pressure. See? And then dia akan keluar dari hubungan. Empty promise di sini. So, kayak kamu harus berpikir lagi tentang bagaimana kamu harus mengizinkan dia masuk dalam hidup kamu. Tapi sebaiknya tidak, Scorpio. Transformation. Dan ini transformation in your mind, pemikiran yang harus dirubah, cara pandang berpikir. Luaskan pikiran kamu, cara pandang kamu, agar kamu nggak ngerasa dia tuh penting gitu. Ketika kamu meluaskan pikiran kamu, kamu melihat dari sudut pandang yang berbeda-beda, dan pada akhirnya kamu menemukan diri kamu yang harus banyak berkorban. Di sini saya rasa kamu akan tidak mengatakan tidak untuk mengizinkan dia masuk kembali dalam hidup kamu. Even dia berjuang, dia berusaha meyakinkan kamu dengan segala cara sampai berhasil. Tapi sebaiknya kamu buat dia menyerah untuk tidak kembali lagi dengan kamu. Ketika kamu sudah mampu untuk meluaskan pikiran, kayak renewal your mind di sini. Oke, Scorpio. Sagittarius, Scorpio di sini, Taurus, Aries, Leo di sini. So next kita pergi setelah 15 Oktober, Scorpio,
single sun, moon, rising, and Venus. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay. Two of Swords, Two of Swords, Gemini energy, the Lovers energy, Leo di sini, Leo di sini. Oke, Two of Swords. Seperti kamu block dia untuk masuk kembali dalam hidup kamu. Seperti kamu block dia untuk tidak komunikasi. Ini blocking bukan juga hanya sekedar blocking di media sosial. Bisa tentang, oke, kamu putuskan untuk renewal, new beginning dengan hidup kamu tanpa dia. Seperti kamu memblok komunikasi di sini untuk tidak bicara dengan dia. Ini keputusan kamu untuk tidak lagi memikirkan dia. Overthinking di sini cukup menyiksa kamu. So, mungkin kamu berpikir bahwa oke, sudah tidak lagi harus memikirkan dia ketika kamu tidak mengizinkan dia masuk dalam hidup kamu. So, kamu tidak harus lagi memikirkan dia, tidak perlu lagi merasa ketakutan. See, you choose yourself for your self journey di sini. Oke, and then energi dari energi the Lovers, Gemini energy, tentang situasi heart to heart conversation. Dia akan berjuang lagi dan lagi untuk bisa bicara dengan kamu, heart to heart conversation di sini, agar bisa meyakinkan kamu, agar kamu tidak tinggalkan dia, agar kamu izinkan dia masuk kembali dalam hidup kamu. Tapi di sini kamu sudah tidak mau. Oke, ini keputusan kamu. Dan ini cukup bagus karena di sini tentang berbahagia, bersukacita, bergembira, bersyukur selalu, dan berbahagia dengan hidup kamu. So, Scorpio, ini yang kamu pilih tentang bersyukur di sini. Beberapa mungkin ada anak, kamu single parents di sini, so kamu ingin bahagia dengan semua yang kamu miliki, termasuk anak kamu di sini. Ini tentang pemulihan diri, self healing, self respect, self transformation di sini. So, ya, penting untuk kamu jelas melihat hal-hal yang sudah kamu miliki untuk kamu berikan ucapan syukur, daripada kamu membayangkan dan menghabiskan waktu untuk memikirkan sesuatu yang sulit kamu miliki. Ya, itu bagus sekali. Filosofi, transformation, filosofi untuk hidup kamu cukup banyak berubah di sini, menguatkan kamu, memulihkan kamu di sini. Leo di sini kamu bisa dealing dengan Leo. The Tower moment, King of Cups, oke, Four of Cups di sini. So dia stuck di sini karena ternyata kamu sudah banyak berubah. The Tower moment, the universe seperti memberikan power booster untuk kamu, untuk menegaskan tindakan kamu agar lebih berhati-hati, agar lebih melihat dengan jelas, dengan luas tentang apa yang kamu putuskan untuk kamu jalani dalam hidup kamu. The universe seperti memberi pencerahan dalam hidup kamu tentang kehidupan yang real yang harus kamu jalani, tidak harus dengan ketakutan. Di sini ada Nine of Swords di sini, tidak perlu dengan ketakutan, tidak perlu dengan kecemasan, kekhawatiran. Ternyata the power of grateful di sini cukup kuat untuk kamu. The universe banyak menyentuh hati kamu sehingga kamu banyak berubah di sini. Oke, dan di sini dia cukup baper ketika dia melihat kamu cukup teguh berpegang teguh dengan keputusan kamu untuk tidak mengizinkan dia masuk dalam hidup kamu. Dan dia juga stuck di sini. Karena dia punya true desire bersama dengan kamu. Even di sini hubungan yang diberikan adalah hubungan drama. Even di sini dia cukup menggunakan ego dia, seperti ketika kamu block dia, tidak mau komunikasi dengan dia, dia ngerasa kayak egonya tertantang di sini. Seorang yang cukup stubborn, and then drama di sini. Even dia berikan kamu hubungan drama, tapi kayak stuck di sini. Disadari dia mencintai kamu. At the same time dia merasa bahwa egonya terkalahkan karena kamu lebih bersikap tegas di sini untuk lebih memilih diri kamu. Oke, Scorpio. So ya, kekuatan yang kamu rasakan di sini bukan hanya dari kamu, tapi ada power booster dari the universe untuk meyakinkan kamu bahwa keputusan terbaik adalah melepaskan dia. Raja drama, ratu drama di sini. And then bottom of the deck, twin flame connection.
So mungkin beberapa dealing dengan twin flame-nya. Oke, atau mungkin ini kalian sudah lama bersama tanpa status karena ada strong connection. Ya ini saling mencintai dengan kuat. Mungkin dealing dengan twin flame kamu. Oke, di sini ada harapan kamu yang kamu kendalikan pada akhirnya. Kamu bisa dealing dengan Aries karena kamu ngerasa dia sulit kamu kendalikan. So kamu kendalikan diri kamu di sini untuk menolak dia dalam diam, untuk menarik diri di sini, bertumbuh, mendewasakan diri, mencari hubungan yang lebih sehat. Dia berusaha kembali dengan kamu. Situasi karma terjadi di sini. Keadilan di sini. Kamu ingin punya komitmen di sini. So dia tawarkan komitmen untuk kamu. Ya, tapi kamu ngerasa bahwa oke, itu tidak akan pernah terjadi. Dia sudah punya legalitas. The world energy seperti pintu yang tertutup selalu ada pintu yang terbuka. So kamu ngerasa bahwa oke, that's your life gitu, that's my life, dan kamu merasa berhak untuk memilih jalan kamu tanpa dia di sini. Even dia berusaha meyakinkan kamu, dan dia kembali lagi untuk memberikan komitmen yang lebih jelas di sini. Tapi kamu ngerasa bahwa it's not fair untuk dia, untuk pasangan dia, bahkan untuk diri kamu sendiri. Jadi kamu memilih untuk melepaskan dia dan lebih optimis dengan cita baru yang datang dalam hidup kamu. Oke, good Scorpio. Ini seperti Scorpio yang sudah punya kesadaran untuk lebih selektif memilih orang yang masuk dalam hidup dia di sini. So kita clarify. Kita clarify the Tower moment. The Tower moment, energi the universe ada di antara kalian. Lebih tepatnya ada dalam lebih dekat dengan kamu. Si kayak the universe touch your heart to put booster power. Kamu jadi lebih kuat untuk bilang tidak untuk dia masuk dalam hidup kamu. Oke, kita clarify the Tower moment dan nanti kita clarify energi dari Six of Cups. Even dia sudah berusaha berjuang untuk mendapatkan kamu. Dia mengalami kegagalan. So what next? What next setelah dia? Oke. Kita lihat energi the Tower moment dulu ya. So the Tower moment for Scorpio single. Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify, please clarify. Sebentar ya, ada jumping card. So energy the Justice, energy Librans. Tower moment, Sun, Moon, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. So the Justice energy, karma, keadilan untuk kamu adalah berpisah dari dia. Ya, ini clear banget. The Justice energy, the Standing Stone. Ya, the Justice energy di deck yang biasa. So the Standing Stone seperti ada keadilan untuk kamu. Semuanya ditegakkan. Yang ditegakkan adalah kebenaran di sini. Kamu ngerasa perlu adil dengan diri kamu, and then ya, keputusan ini seperti disupport oleh the universe. Oke, the Moon energy, so ini hubungan yang disembunyikan. Six of Pentacles terbalik, Page of Pentacles di sini. Hubungan yang tidak balance, hubungan yang dirahasiakan. So kalau kita melihat Six of Pentacles, kalau tidak terbalik adalah hubungan yang adil, memberi dan menerima dengan balance. Tapi kalau ini terbalik adalah sudah ini hubungan yang disembunyikan dan ini hubungan yang tidak adil untuk kamu terutama. So buat apa diperjuangkan? Buat apa diberi kesetiaan atau komitmen di sini? Buat apa? So itulah the universe membuka pikiran kamu. Si energi dari kamu di sini, si transformation from your mind, transformation, perubahan dari pikiran kamu.
Ketika tidak ada komunikasi sama sekali di antara kalian, see, ada transformation di sini. Kamu jadi lebih cerdas, tidak terlalu terbawa oleh perasaan kamu di sini. So ya, sih kayak ada kecerdasan, ada pikiran yang terbuka, the universe seperti memberikan kamu hikmat, pencerahan di sini tentang this is not good for you. Kalau kamu jalani itu tidak akan bermakna untuk kamu, tidak baik untuk kamu, tidak membawa pertumbuhan jiwa kamu. So let go, itu jalan terbaik. Makanya di sini kamu sangat tegas, block dia keputusan kamu di sini. Terutama dengan Libra and Pisces di sini. The Lord of Shadow ini energi kamu, energi Scorpio, energi dari the High Priestess. Hubungan yang penuh dengan bayang-bayang seperti hantu di sini, tidak ada status, tidak ada komunikasi. Kamu ingin ada status di sini, intuisi kamu pun seperti sulit untuk memahami hubungan yang dia ingin create dengan kamu. Broken heart di sini, kamu sudah tidak lagi broken heart. Seperti kamu sudah merelakan dia untuk pergi dari hidup kamu. The Tower moment, the death energy, seperti kamu berubah di sini. Dan ketika kamu sadari bahwa di sini tentang komitmen, kesetiaan, tidak perlu didasari oleh broken heart. So dia sudah melukai hati kamu, jadi kayak menurut kamu dia nggak layak menerima komitmen dari kamu. Dan ini hubungan memang sudah putus, tapi kamu udah nggak terperangkap lagi. Kamu udah bisa merelakan dia pergi. Kamu sudah bisa berdamai dengan keadaan. Kamu sudah bisa let go di sini. Kamu tidak pasang tembok di sini. Kamu tidak pasang tembok di sini. Setelah 15 Oktober ada pertemuan di antara kalian meski tidak ada komunikasi. Tapi ya, kamu udah ngerasa bahwa ini kamu sudah bisa memisahkan antara jalan dia dan jalan kamu. Ini sudah berbeda arah, visi misi di sini. And then energi dari Page of Wands terbalik di sini, energi the Shady di sini juga terbalik. So apapun strong connection, passion yang kuat, ternyata tidak mampu menyatukan kalian berdua. So ketegasan kamu cukup kuat di sini tentang family, komitmen di sini, hubungan yang stabil menjadi fokus kamu. Dengan atau tanpa dia di sini, kamu percaya the universe akan memanifest setiap doa kamu. So ini kayak seperti positive vibes untuk kamu, Scorpio. Kamu tidak lagi diperbudak oleh true desire kamu, atau bukan true desire tapi passion kamu. Ini seperti pembelajaran untuk kamu lebih bisa hidup dengan balance, tidak hanya mengandalkan apa yang kamu rasa, tapi mengandalkan apa yang kamu pikirkan juga, dan juga intuisi kamu juga tentang pesan dari the universe untuk kamu. So this is about self transformation di sini, soul transformation, soul knowledge di sini, soul resorts ya, kayak kamu mempelajari jiwa kamu, diri kamu seutuhnya, autentik diri kamu, dan kamu memahami tentang visi dan misi kamu yang ternyata tidak satu tujuan dengan dia, dan itu yang memperjelas kamu di sini untuk meninggalkan dia. Oke, yes, Scorpio, ini cukup bagus ya. Karena water sign selalu jatuh dengan perasaan dia terhanyut, terbawa dengan apa yang dia rasakan. Tapi di sini tidak untuk Scorpio di reading kali ini. Ya, tidak ada lagi bucin atau kendali-kendali kodependensi, hubungan yang kodependensi melekat begitu, tidak ada di sini. Oke, di sini kayak Scorpio yang sudah cerdas, sudah punya kesadaran. See? So kita lihat energi dari Six of Pentacles, Scorpio, single sun, moon, rising, and Venus. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Scorpio, Seven of Pentacles terbalik, Nine of Pentacles terbalik. Okay, Three of Cups terbalik. So
Eight of Pentacles, Nine of Pentacles terbalik. Komunikasi sudah tidak ada sama sekali. Attraction, connection di sini, ya, energi dari twin flame connection. Di sini kamu yang tadinya nggak mau lagi bekerja keras untuk memperjuangkan komitmen, seperti kamu balik arah untuk bekerja keras untuk komitmen kamu. Kamu ya, bukan untuk dia. Jadi kamu punya komitmen tentang visi misi dalam hidup kamu, itu yang kamu perjuangkan. Dan energi dari Nine of Pentacles seperti dia tidak sendiri, dia sudah punya pasangan, so biarlah dia fokus dengan hidup dia di sini. Even kalian saling mencintai, and then kamu tidak lagi broken heart di sini. Kamu sudah bisa berdamai dengan keadaan. Situasinya benar-benar berbeda. Kamu sudah benar-benar mendapatkan kesadaran kamu tentang hubungan yang sehat dengan kriteria-kriteria yang sebenarnya dia tidak bisa memenuhi itu sama sekali, tentang hubungan yang sehat. So kamu let go, kamu tinggalkan dia, walk away di sini. Oke, so tidak ada lagi pertengkaran, tidak ada lagi komitmen kesetiaan untuk dia. Passion di sini sulit untuk bertindak, berjuang. Kamu tidak mau lagi bertindak untuk hubungan ini, tidak mau lagi bicara. Kamu merasa kamu sudah menemukan kebahagiaan dari dalam diri kamu, bukan dari dia di sini. Kamu percaya diri di sini, tapi kamu tidak mau menaklukkan dia. Terlihat kamu cukup arogan, melakukan segala cara untuk meninggalkan dia. But ya, itu cukup bagus, Scorpio. Kamu ambil kendali untuk hidup kamu, kamu ambil kendali untuk harapan kamu. Hubungan ini, meskipun dia bilang digantung beberapa long distance relation dan dia bekerja keras membuktikan dia mencintai kamu saja, tapi kamu menolak di sini untuk komitmen dengan dia, karena kamu tahu dia sudah punya pasangan, dan kamu berusaha untuk mencoba membuka hati kamu, memanifest hubungan kamu dengan siapapun yang bisa memenuhi apa yang kamu inginkan di sini tentang family, komitmen, awal baru dunia kamu di sini. Tidak ada lagi rasa kecewa. Oke, sih. So ini cukup bagus untuk Scorpio. Oke. Ya, kalau kita memang sudah belajar untuk mencintai diri kita dan mengenal diri kita, kita akan bisa punya benteng pertahanan yang kuat. Terutama kalau kita dealing dengan toxic people, seseorang yang punya manipulatif energi, yaitu kita tidak akan terjebak dengan energi mereka. So ini cukup bagus untuk Scorpio. Oke, biasanya Scorpio pakai rasa ya, terhanyut oleh rasa apa yang dia rasakan, tapi ini tidak. So kita lihat energi dari Lenormand deck for Scorpio, single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify, please clarify. Energi 1 sampai 15 Oktober. Thank you, thank you, thank you. Oke, Mika, apapun yang kamu perjuangkan gak ada yang berhasil. Ini kesadaran kamu, ini kayak ngingetin kamu. Prioritaskan diri kamu sendiri, karena apapun yang kamu perjuangkan, hubungan kamu dengan dia, yang ada kamu banyak membayar harga untuk sampah atau sesuatu yang sia-sia. So ya, ini cara kamu bagus ketika kamu berubah. Oke, untuk lebih fokus prioritaskan diri kamu. Bottom of the deck, the Fox di sini tentang bertahan. Dia bertahan untuk kembali dengan kamu. Even di sini yang dia tawarkan hubungan yang seperti transit. Dia ingin menjalani dua hubungan sekaligus, kamu dengan pasangan dia yang sudah dia beri pernikahan di sini. Tapi ya, kamu ngerasa itu tidak akan pernah adil untuk kamu. Harga yang kamu bayar akan sangat mahal, so kamu pilih diri kamu sendiri, dan itu cukup bagus, Scorpio. Ya, karma situation di sini, semua akan mendapat keadilan. Kita lihat energi dari
Oracle Wisdom, Scorpio, Single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify, energi 1 sampai 15 Oktober. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. You are unlike anyone else. Your contradiction and complicities are interesting. Mungkin dia jatuh cinta pada keunikan kamu. Kamu berbeda dari yang lain. Kamu spesial. Di mata dia, di mata banyak orang, you are special, Scorpio. Banyak yang menginginkan kamu. Tapi kamu perlu selektif untuk memutuskan siapapun yang harus masuk dalam hidup kamu. Kamu harus memilih seseorang yang support kamu untuk visi dan misi. Harus punya kesamaan visi dan misi. Satu tujuan. Itu yang harus kamu pilih. Kamu spesial di sini. Sangat rumit. Kamu sangat rumit untuk dipahami. Tapi ya itulah spesialnya kamu. Okay. Bottom of the deck, Scare Battle Armor. You have a mighty shield. So, kamu punya pertahanan yang kuat. Pertahanan yang kuat tentang bagaimana sikap tegas kamu untuk menolak seseorang yang menawarkan fake promise di sini, atau empty promise di sini dengan kamu. Kamu seorang yang memberi harapan palsu di sini. Kamu bentengi diri kamu dan kamu tahu bagaimana cara membentengi diri kamu. So you know your power, inner power di sini. Kamu kenal diri kamu, kamu tahu kekuatan kamu untuk bisa tegas dengan dia, And then di waktu yang sama, the universe protection you dari seorang yang toxic di sini. Okay. Good news untuk Scorpio. Ya kamu sendiri tapi ya okay. Kita mencari pasangan hidup atau partner hidup memang tidak mudah. Mencari yang serius apalagi yang komitmen mau menikah dan setia, itu sangat sulit. Tapi ya just have faith, trust di sini. Even kamu bertemu dengan seseorang yang menawarkan pernikahan di sini, tapi ya ini hubungan yang penuh dengan pengorbanan dari pihak kamu saja. So the universe protection you, seperti dia tidak merestui hubungan kamu dengan dia. The universe tidak merestui hubungan kamu dengan dia. So the universe protection you di sini. Kamu kuat sekali, tegas untuk menolak dia. Seperti kamu tahu bahwa dia bukan jodoh kamu. The universe protection you. You are not alone, Scorpio. Oke, kita lihat energi dari Oracle Wisdom, Scorpio, Single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi 1 sampai 15 Oktober. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Okay, back to what you love. Reevaluate your desire. True desire, keinginan terdalam kita. Reevaluate, dievaluasi kembali, lagi dan lagi. Carilah yang membawa pada pertumbuhan jiwa kamu. Kita punya banyak true desire, tapi kadang-kadang true desire kita membawa kita pada orang-orang yang toksik, situasi yang toksik, bahkan situasi karma buruk. Berusahalah untuk lebih selektif melihat true desire kamu yang membawa kamu pada pertumbuhan jiwa kamu dan mendewasakan kamu. Lihatlah value-nya, terutama untuk pertumbuhan jiwa kamu. Cerdaslah menilai true desire kamu. Kadang-kadang kita terjerumus dengan apa yang kita inginkan. Be careful. Di sini seperti memang kamu pernah memutuskan untuk menjalin hubungan dengan dia. Ternyata dia toxic di sini, beri kamu harapan palsu, and then the universe protection you. Tapi kan ini tidak selamanya terjadi.
ada momen di mana kamu perlu belajar untuk lebih selektif menilai true desire kamu, keinginan terdalam kamu. Ada beberapa keinginan kita yang menjerumuskan kita pada karma buruk, so lebih berhati-hati untuk melihat diri kita kembali. Kenali diri kita lagi. Apakah itu baik untuk pertumbuhan jiwa kita atau tidak? Selektiflah dengan true desire kamu, keinginan terdalam kamu. Oke? Bottom of the deck, take a chance of a love. When we love, our life are changed forever. Oke. Pilihlah cinta. Ketika kita mencintai, hidup kita pasti banyak berubah. Tapi ya, cinta seperti anugerah datang, kita nggak bisa selektif dengan siapa kita harus jatuh cinta. Tapi di sini memilih cinta yang membawa kita pada perubahan yang baik. Jadi ketika kita jatuh cinta, yakinkan diri kita bahwa kita mencintai seseorang yang punya energi positif, yang akan kita berikan komitmen, yang akan kita perjuangkan. Tapi kalau kita jatuh cinta dengan seseorang yang punya energi negatif, lebih baik kita mencintai dalam hati aja. Oke? See? Karena ketika kita mencintai seseorang, hidup kita akan berubah selamanya. Bisa perubahan ke arah positif, bisa ke arah negatif. So selektif lah untuk memanifest cinta yang kamu rasakan. Even cinta itu adalah anugerah, bukan berarti kamu bisa menggenggam itu. See? Kalau dia orang yang negatif, meskipun kamu cinta sama dia, cinta itu dia di dalam hati kamu aja. Oke. Be real ya, lebih real ya. Oke, be real aja sih. Kalau memang gini, kalau memang intuisi kamu nggak bisa bedain, oh dia negative people, dia punya banyak toxic, banyak sampah di alam bawah sadar dia, and then behave-nya dia seorang yang punya bad behave di sini, kamu nggak bisa bedain ya, misalnya dengan intuisi kamu, mata batin kamu pakai logika kamu, intelektual mind kamu, be real, lebihlah realistis di sini. Seseorang yang punya dua pasangan, lebih dari dua pasangan, bisa tentang poliandri, bisa tentang poligami, dia tidak akan pernah adil selamanya. So ya, be real di sini. Kalau memang kamu nggak bisa ngebedain dengan mata batin kamu tentang toxic people. Oke. Kita lihat energi dari Oracle Energy. Scorpio, Single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi 1-15 Oktober. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Kornukopian, ini dia bersyukur. Bersyukur juga bisa melindungi kita, terutama tentang true desire kita yang membawa kita pada situasi karma buruk. Ini dia, apa yang sudah kamu punya, berikan ucapan syukur. Apa yang sudah kamu punya, anugerah, apapun yang sudah kamu miliki sepanjang hidup kamu, dari kamu lahir sampai saat ini, berikan ucapan syukur. Di momen inilah kita tidak akan menjadi seseorang yang buas dan rakus untuk semua hal yang ditawarkan oleh kita di perjalanan spiritual kita. Bersyukur sebagai penawar racun dunia. Ya, the power of grateful itu luar biasa. Kadang kita lupa ya bersyukur, akhirnya kita jadi menginginkan banyak hal. Kita ngikutin true desire kita yang pada akhirnya ada beberapa true desire kita yang kalau kita belum punya kesadaran itu membawa kita pada karma buruk. Oke, bottom of the deck. Six chakra, Archangel Metatron, mata batin, chakra ke-6 ada di antara kedua alis kita. Warnanya ungu pekat dan nila di sini, biru nila ya. Kalau di mata dunia kita, mata fisik kita, kalau kita orang Indonesia, bola mata kita hitam dan putih. Nah, kalau mata batin itu ungu pekat di dalam yang warna hitam, dan warna putihnya itu nila, jadi biru keungu-unguan. Tapi kalau yang kesadaran spiritualnya sudah tinggi sekali,
semakin dewasa jiwanya. Bukan hanya ungu pekat di bola mata yang hitam, tapi ada seperti cakrawala yang terlukis dengan bintang-bintang indah di langit, bercampur dengan hijau toska, juga dengan warna hijau toska ya, lebih banyak hijau toska mendominasi dan ungu pekat. Itu melambangkan seseorang yang sudah bijaksana, cakra ketujuhnya sudah mekar, mahkotanya sudah cukup besar sih, jadi cara pandangnya sudah sangat luas. Di sini ya, itu saya menjelaskan tentang betapa indahnya mata batin yang ada di positif energi. Kalau mata batin yang ada di negatif energi, dia berwarna hitam dengan warna merah seperti darah di situ. Itu seorang yang punya energi cukup rendah, broken soul. Dia merusak, memberi racun pada banyak orang di sekitar dia, menghancurkan semua kebahagiaan karena dia juga broken heart, dia juga tidak bahagia, so dia menghancurkan semua kebahagiaan karena dia tidak suka, tidak nyaman dengan kebahagiaan yang orang lain miliki. Itu energi rendah. Maka itu saya paling tidak nyaman dengan gosip, nyinyir, apalagi lemes ya. Dari lidah kita, kita merusak semua cakra kita, terutama mata batin kita. Jadi nggak cantik itu mata batinnya. Iri, dengki, nah itu merusak warna mata batin kita sebagai manusia. Karena mata batin kita tuh cantik banget. Kalau bisa, kalian bisa lihat ya. Dan itu bersinar dengan golden light. Itu kalau kamu bisa lihat. Makanya hati-hatilah, kita gunakan semua organ tubuh kita, semua tubuh kita di sini untuk lebih selektif melakukan tindakan ya. Oke, itu dari saya. Ini mungkin udah terlalu jauh. Kita bicara mata batin udah terlalu jauh. So ya, bisa tidak resonate sama sekali, bisa vice versa. Terima kasih untuk Scorpio yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.